Ini daunnya udah gede-gede dan terlihat sangat subur sekali teman-teman. Ih, cantik sekali, warna merahnya keluar. Nih daunnya, ya Allah, akhirnya bisa juga menanam kalenero. Ini udah mulai kelihatan kemerah-merahan, udah mulai berubah warna. Dan sekarang ini udah kelihatan banget teman-teman. Dan tanaman kecipir ini kayaknya sudah membawa bakal bunga teman-teman. Dan dalam 1 minggu ini luar biasa banget, udah bisa dipanen selada hijaunya. Nah, kita petik aja, lumayan ada 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan keluarga Asoy di Bandung. Hai teman-teman, hari ini alhamdulillah bisa melihat lagi kebun atap rumah. Udah 1 minggu saya ninggalin kebun atap rumah, liburan ke rumah bapak. Nah teman-teman mau tahu kondisi kebun atap rumah yang ditinggalin selama 1 minggu? Ikutin terus videonya. Jangan lupa di subscribe dulu, dipencet tombol merahnya. Nah teman-teman, kalau di tur kebun waktu 6 bulan saya bikin, saya mulai dari tabu lampot buah-buahan. Sekarang saya mau kasih lihatnya dimulai dari kale. Nah teman-teman juga mungkin penasaran bagaimana kondisi kale yang ditinggal liburan selama 1 minggu. Langsung saja teman-teman kita lihat ke 6 jenis kale yang saya tanam sebelum berangkat liburan. Nah teman-teman, ini ke 6 jenis kale yang waktu itu saya tanam sebelum liburan. Jadi waktu kemarin saya pulang dari rumah bapak sekitar jam 5 sore, tapi sayangnya kondisinya hujan. Tadinya saya mau buat video langsung, tapi nggak bisa ya teman-teman. Terus saya iseng-iseng ke kebun atap rumah waktu hujannya udah berhenti sekitar jam 7 malam. Dan saya kagetnya luar biasa teman-teman, melihat si kale-kale ini tumbuh dengan subur, dengan cepatnya. Saya tinggalin 1 minggu dan ternyata si kale-kale ini tumbuh secepat ini. Nah teman-teman, ini kale Russian. Ini karena mungkin ditanamnya masih di media yang sangat kecil, jadi perubahannya nggak terlalu banyak ya teman-teman. Ini cuma nambahin aja daun sejati. Ini harus segera dipindahin teman-teman. Kita lanjut lagi ke kale purple. Nah kale purple itu waktu ditanam itu masih mengeluarkan daun sejatinya 2. Nah sekarang sudah mengeluarkan daun sejati 4 teman-teman. Ini walaupun bentuknya masih kecil tapi tumbuh ya teman-teman. Nah, semoga si purple ini tumbuh cepat besar ya purple. Nah, kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini kale Siberian, menurut saya pertumbuhannya luar biasa sekali teman-teman. Ini daunnya udah gede-gede dan terlihat sangat subur sekali teman-teman. Ini waktu saya melihat kebun pulang dari rumah bapak, beneran kaget loh teman-teman. Dalam pikiran saya itu tanaman ini bakalan kering teman-teman, bakalan mati karena nggak dirawat. Tapi ternyata alhamdulillah tumbuh dengan subur teman-teman. Kita lanjut lagi ke kale red rubble. Nah ini kale red rubble. Ini pertumbuhannya walaupun ditanam berbarengan nggak besar semua teman-teman. Nah kalau ini terlihat kecil, dan saya punya contoh kale red rubble yang ukurannya seperti Siberian. Teman-teman langsung saja kita lihat. Nah teman-teman, ih cantik sekali, warna merahnya keluar. Kita lihat lagi. Nah ini walaupun masih kecil. Nah ini sebenarnya daunnya gede teman-teman, cuman patah. Jadi saya sempat nyobain rasa kale red rubble, bingung juga teman-teman mau jelasin rasanya. Kalau dibandingkan dengan selada, no. Bandingkan sama sawi, no, beda banget. Belum nemu sayuran apa yang mirip-mirip sama kale red rubble. Terus kalau misalkan dibandingkan sama kembang kol daunnya
atau kuiciwis beda banget. Daunnya nggak terlalu tebal, mungkin karena si kale red rubble-nya masih kecil ya teman-teman. Unik menurut saya rasanya. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ada juga red rubble yang berwarna daunnya kekuning-kuningan, kering gitu. Semoga nggak mati aja ya teman-teman. Ini kayak ini kekuning-kuningan. Nah kalau ini tumbuh sehat, nah itu kecil-kecil. Dan teman-teman, ini ada daun kale red Russian. Kita cobain ya teman-teman. Ini rasanya apakah sama kayak red rubble? Teman-teman percaya apa enggak, tapi ini menurut saya rasanya kayak buah ciplukan yang belum terlalu manis, belum terlalu matang. Nah itu rasanya menurut saya teman-teman. Enak sih teman-teman. Nggak tahu juga kalau misalkan nanti si kale ini daunnya sudah besar, apakah si daunnya akan tebal. Enak teman-teman. Mungkin karena masih kecil juga ya teman-teman. Nah kalau ada dari teman-teman yang sudah merasakan jenis kale ini, bisa tulis di kolom komentar. Tapi menurut saya seperti rasa buah ciplukan yang belum matang. Ya karena saya sering banget teman-teman makan buah ciplukan. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah teman-teman, ini yang lebih luar biasa, kale nero. Saya tinggalin 1 minggu doang. Ini daunnya Masya Allah teman-teman, ya Allah. Ini nggak ada yang patah teman-teman. Kalau ada daunnya yang patah, saya mau cobain makan. Beda-beda sih teman-teman rasa kalenya. Nanti kalau ada daun kale nero yang patah, saya makan teman-teman. Waktu saya tinggalin seminggu itu ukurannya seperti ini teman-teman, kecil seperti ini. Saya kaget juga waktu malam ngeliat ke sini, ukurannya sudah sebesar ini teman-teman. Ini daunnya, ya Allah. Akhirnya bisa juga menanam kale nero. Jadi buat teman-teman yang pernah gagal dan yang masih gagal untuk menyemai kale nero atau menanam kale nero, dicoba terus. Ini saya 4 kali gagal dan alhamdulillah sekarang berhasil teman-teman. Subur ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah ini selada hijau. Selada hijaunya tumbuh, bayam merahnya juga tumbuh, nggak mati, nggak kering. Kita lanjut lagi ke sini. Wow, ini luar biasa teman-teman. Anggur. Ini anggurnya harus dirapihin karena malah naik terus ke atas. Ini contoh anggur saya waktu itu stagnan ya teman-teman. Lihat, tumbuh lagi dengan subur. Batangnya keluar lebih besar. Jadi buat teman-teman yang di musim hujan ini tanaman anggurnya berkarat, berjamur, nggak usah sedih, nggak usah nangis juga. Nanti juga si tanaman anggurnya bisa tumbuh lagi. Lanjut lagi. Nah ini daun kemanggi. Daun kemanggi tumbuh teman-teman. Walaupun ada sedikit daunnya yang kuning, tapi daunnya kecil-kecil teman-teman, nggak sebesar waktu dipetik di video-video sebelumnya. Itu selada merah juga tumbuh, walaupun cuma 1 biji doang. Dan ini bayam Brazilnya, ada yang hijau, ada yang kuning. Ini yang kuning teman-teman, dan ini yang hijau yang bagus sekali. Tapi yang bikin saya aneh, kenapa bayam Brazilnya nggak keriting yang saya tanam. Itu yang bikin saya aneh teman-teman. Padahal waktu dikasih daunnya kriwil-kriwil, tapi saya tanam daunnya lurus seperti ini teman-teman. Ini kelihatan segar sekali, warnanya hijau sekali, tapi nggak kriwil-kriwil. Si daunnya malah terus memanjang, malah besar. Nggak ngerti juga ya teman-teman. Ini kalau teman-teman ada yang tahu penyebabnya, bisa tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah kalau ini kangkung teman-teman. Ini daun kangkungnya nggak terlalu besar ya teman-teman. Ini kayaknya mending dipetik aja, dipanen aja.
Kita lanjut lagi. Ini jahe merah. Jahe merahnya masih kelihatan kecil-kecil ya teman-teman. Mungkin karena sering diguyur hujan juga. Nih. Nah, ini ada yang udah gede, tapi semuanya tumbuh ya teman-teman. Sampai ujung semuanya tumbuh. Kita lanjut lagi. Nah, ini tanaman anggur yang beberapa minggu yang lalu saya pruning. Ini daunnya sudah keluar lagi. Sudah bagus-bagus lagi teman-teman. Tapi karena musim hujan pasti daunnya bakalan jelek lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Nih selada-selada hijau. Ini udah gede-gede teman-teman. Ini harusnya udah dipindahin juga. Tapi bingung mau ditanam di mana. Sebenarnya sih masih ada tempat sih teman-teman. Ini talang belum diisi tanaman apapun, tapi harus dibenerin dulu teman-teman. Karena si lubangnya nempel ke tembok. Nih biji selada hijau sudah bermekaran. Lidah buaya hidup walaupun agak kuning-kuningan. Nah, ini juga lidah buaya sama selada-selada hijau. Kita lanjut lagi. Nah, ini daun kelor. Ini waktu tur kebun kemarin saya salah ngomong ya teman-teman. Saya bilang daun katuk, padahal maksudnya daun kelor. Ini tumbuh dengan subur teman-teman, tanpa dirawat. Ini kalau yang ini baru keluar tunas-tunasnya. Kita lanjut lagi. Nah, yang ini daun katuk tumbuh dengan suburnya. Nih Mama Aisyah, pemberian dari Mama Aisyah, alhamdulillah tumbuh dengan subur. Tapi nggak tahu juga daun mint sama cincau. Nanti kita lihat ya teman-teman di akhir video. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini selada hijau yang tanpa ditanam, tumbuh karena proses alam, ketiup angin. Ini tumbuh di media tanam kencur. Ini kencurnya sampai nggak kelihatan karena tertutup sama selada hijaunya. Nah, ini kencurnya. Nah, ini selada hijaunya bisa dipanen juga teman-teman. Enak juga nih, tanpa nanam bisa panen selada hijau. Kita lanjut lagi. Nah, ini kunyit teman-teman. Ini kunyit tumbuh subur. Ini kayaknya kunyitnya udah ada teman-teman, kita lihat aja. Nah, ini dia teman-teman, si kunyitnya sudah bisa dipanen nih teman-teman. Nggak usah nunggu berbulan-bulan. Kalau kunyitnya udah ada terus kita butuh buat masak, bisa diambil teman-teman. Kita lanjut lagi. Ini tanaman bengkoang. Waktu tur kebun atap rumah kemarin masih kecil-kecil dan sekarang sudah tumbuh sebesar ini teman-teman. Alhamdulillah tumbuh juga teman-teman, walaupun tanpa dirawat. Kita lanjut lagi. Ini tanaman anggurnya kasihan bener teman-teman. Jadi saya biarkan seperti ini. Jadi kalau misalkan dikasih rambatan, si tanaman anggur itu akan tumbuh tinggi. Kalau dibiarkan seperti ini, ya udah akan stagnan pertumbuhannya. Jadi kalau mau tinggi lagi, tinggal di pruning lagi ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini buah anggur. Alhamdulillah buah anggurnya masih menempel, walaupun daun anggurnya sudah terlihat habis teman-teman. Ini udah mulai kelihatan kemerah-merahan, udah mulai berubah warna. Kelihatan ya teman-teman, kemerah-merahan. Ini lumayan teman-teman. Walaupun media tanamnya udah 4 tahun saya belum ganti-ganti, tapi si pohon anggurnya masih tetap bisa berproduksi, masih tetap bisa mengeluarkan buah anggur. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini tabu lampot anggur yang waktu saya liburan ke rumah bapak saya sempat pruning untuk pembentukan lagi cabang tersier atau cabang untuk pembuahan. Ini alhamdulillah udah sprout semuanya teman-teman. Jadi ke-6 batang tersiernya udah tumbuh lagi, udah keluar lagi calon-calon batang tersier yang baru. Nah teman-teman, ada dari teman-teman yang menanyakan juga tanaman anggurnya di pruning malah jadi nggak tumbuh lagi teman-teman.
Nah, jadi teman-teman, mempruning atau memangkas tanaman anggur itu nggak sembarangan ya teman-teman. Harus tahu caranya dulu, nggak langsung potong. Apalagi ini tanaman anggurnya sudah beres berbuah. Kalau orang itu sudah beres melahirkan, masa harus melahirkan lagi teman-teman? Jadi tanaman anggurnya harus diistirahatkan dulu sebelum dipangkas pembuahan lagi teman-teman. Ini saya istirahatin waktu itu 1 minggu. Terus saya siram sampai jenuh tanaman anggurnya. Jadi hasilnya tanpa si butnya dilukai pun akan sprout seperti ini. Kita lanjut lagi. Nah teman-teman, ini serai tumbuh subur walaupun ditinggalin selama 1 minggu. Kita lanjut lagi. Yang ini jahe. Ini jahenya udah banyak teman-teman, tumbuh subur walaupun tidak diurus. Kita lanjut lagi ke belakang, salah ya, ke depan maksudnya. Nah ini ubi jalar teman-teman. Ini ubi jalar, daunnya perasaan tumbuhnya stagnan menurut saya. Masa 2 bulan masih segini-gini aja teman-teman. Ini karena ada kutu. Nih teman-teman, kutunya. Ini nggak tahu ulet, nggak tahu kutu, tapi bentuknya kayak kutu menurut saya. Ini yang membuat si daun-daunnya itu berlubang. Kita lanjut lagi. Nah ini dia teman-teman, tanaman buah naga. Ini sekitaran 1 bulan ya teman-teman, mungkin lebih ya. Yang jelas ini baru saya tanam. Dan waktu saya tinggalin itu belum keluar tunas. Dan sekarang ini udah kelihatan banget teman-teman. Nih, calon batang buah naga yang nanti akan tumbuh tinggi ke atas teman-teman. Ini baru 1 teman-teman. Nah kalau yang ini temennya belum ada yang kelihatan. Malahan saya bingung juga. Nih malah keluar akar seperti ini teman-teman. Padahal perasaan saya dulu nanamnya nggak kebalik. Kita lanjut lagi. Nah ini tanaman cabai yang terakhir liburan di rumah bapak udah dipanen. Ini harus dipangkas lagi teman-teman. Kelihatan banget si pucuknya mengkerut. Ini harus dipangkas lagi. Nanti juga sehat lagi teman-teman. Nah kalau yang ini ada merah 1 biji doang teman-teman. Masya Allah teman-teman, ini banyak sekali. Nah cuman gak keurus, lihat teman-teman. Ada yang rontok juga. Ini banyak hama teman-teman, harus dipangkas. Ini padahal si cabai rawitnya banyak sekali. Nah terus ini yang di bawah juga. Ini teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah ini tanaman ubi lagi. Ini daunnya sampai habis seperti ini teman-teman. Dimakanin sama kutu, kumbang mungkin ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Nih pohon kersen itu sengaja dikecilin, dipendekin, punyanya suami. Dan ini juga jeruk, sehat ya teman-teman, nggak ada daun yang kuning. Walaupun sedikit daunnya, kayaknya dimakanin ulet teman-teman. Alhamdulillah tumbuh nggak mati. Kita lanjut lagi. Ini kemangi tumbuh subur. Nah ini cabai rawit, banyak sih buahnya teman-teman, tapi ini nggak bakalan benar kalau kayak gini, kalau mengkerut seperti ini. Terus ini selada hijau. Ini selada hijau yang tanpa ditanam, tumbuh subur. Kita lanjut lagi. Nah ini singkong yang waktu dipanen buat tahun baru udah gede lagi nih teman-teman, tumbuh dengan subur. Kalau untuk pohon singkong aman kalau ditinggalin pasti teman-teman, soalnya tahan di cuaca yang kering. Kita lanjut lagi. Dan ini tanaman wortelnya teman-teman, ini udah kelihatan banget 1 minggu ditinggalin. Saya pikir tanaman wortelnya mati teman-teman, karena waktu ditinggalin liburan ke rumah bapak, si wortelnya itu masih kecil-kecil. Dan alhamdulillah ternyata hidup juga teman-teman.
Kita lanjut lagi ke kacang roai. Nah teman-teman, ini kacang roai, kacang yang luar biasa. Ini ditinggalin 1 minggu, kelihatan banget ya teman-teman si bakal bunganya. Wow, ini bakal bunganya luar biasa sekali. Dan kacang roainya udah banyak sekali teman-teman. Nanti kita panen ya teman-teman. Ini walaupun si daun-daunnya kuning seperti ini teman-teman, dan banyak hama juga teman-teman, kutu-kutu hitam yang makanin si kacang roainya. Jelas banget ya teman-teman, kutu hitamnya. Ih, geli saya buat megangnya. Dan itu kelihatan ada ulet teman-teman, uletnya masih kecil juga, geli juga teman-teman. Uletnya warna coklat. Kita lanjut lagi. Dan yang ini tanaman kecipir. Ini sudah setinggi 2 meter. Ini waktu ditinggalin itu tingginya setinggi ini teman-teman. Ini bertambah 50 cm dalam waktu 1 minggu. Udah sampai di ujung. Ini cabang-cabangnya. Dan tanaman kecipir ini kayaknya sudah membawa bakal bunga teman-teman. Nih ngejendol-jendol. Ini bakal bunga kecipir. Ini berarti nggak jauh beda sama tanaman kacang roai. Diketiak langsung bawa bakal bunga. Dan itu ada kepompong teman-teman. Kita sentil. Susah teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah kita ke samping kanan rumah. Ini tanaman nanas. Tanaman nanasnya ada 2 dan masih seperti ini. Waktu ditinggalin juga kondisinya seperti ini ya teman-teman, belum ada buah nanasnya. Kita lanjut lagi. Nah kalau ini selada hijau yang tanpa ditanam teman-teman. Ini waktu liburan ke rumah bapak, besarnya sebelum sebesar ini teman-teman. Waktu itu besarnya seukuran ini teman-teman. Dan dalam 1 minggu ini luar biasa banget, udah bisa dipanen selada hijaunya. Kita lanjut lagi. Nah ini tanaman stroberi. Ini kayaknya ada buah stroberinya teman-teman. Nah kita petik aja, lumayan ada 1. Kita koreh-koreh lagi. Cuman ada 1 biji doang, nggak apa-apa, lumayan. Kita lanjut lagi. Nah ini selada hijau yang tanpa ditanam sama timun. Ini timunnya sama kasus pertama teman-teman, kayak gini pertumbuhannya. Dan ini nggak bakalan tumbuh teman-teman. Tapi saya punya 1 timun yang berhasil tumbuh teman-teman. Nah ini dia teman-teman, timun ini berhasil tumbuh karena mungkin ketutup sama daun buncis ini teman-teman. Jadi waktu pertumbuhannya si timun itu masih ke bawah, si daun buncis udah ke atas, jadi ketutup. Mungkin nggak terlalu panas kalau ketutup. Jadi untuk tanaman timun ini kalau misalkan mau ditanam di kebun atap rumah, kayaknya si bawah media tanamnya harus dikasih air teman-teman, harus dikasih tatakan. Nggak bisa langsung ditanam seperti ini teman-teman, pasti akan gagal lagi. Ini 11-12 kasusnya kayak tomat teman-teman. Kalau enggak mungkin dikasih irigasi tetes kayaknya bisa. Kita lanjut lagi. Nah kalau buat tanaman buncis ini enggak ada masalah teman-teman, tumbuh dengan subur sampai ke atas kayak kecipir dan sudah membawa bakal bunga teman-teman. Nah bakal bunganya gampang sekali pokoknya teman-teman kalau menanam buncis sama kacang panjang. Kita lanjut lagi. Nah ini talas lompong. Ini karena talas lompongnya belum dipindahin media tanamnya, jadi masih segini aja teman-teman pertumbuhannya. Ini walaupun daunnya udah ada 2 tapi masih kecil-kecil. Kita lanjut lagi teman-teman. Nah ini seledri, waktu ditinggalin liburan di rumah bapak, ini daunnya masih kuning-kuning teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang nih daunnya udah hijau teman-teman, udah sehat kembali.
Yang ini juga sama, hijau kembali. Ini daun-daun yang kuningnya tinggal dicabutin aja. Kita lanjut lagi. Nah, ini bayam Brazil. Bayam Brazilnya kuning, teman-teman. Kita biarin saja. Kita lanjut lagi. Ini daun bawang. Teman-teman bisa lihat daun bawangnya banyak sekali daun yang kuning. Ini daun-daun tua yang harusnya dipetik, dipanen. Nah, nanti besok kita rawat ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nih, teman-teman, ini tanaman jagung. Sebenarnya ini kalau dipindahin ke media yang lebih besar itu pasti berbuah, teman-teman. Ini aja di media kecil bisa mengeluarkan jagung seperti ini, teman-teman. Ini buah jagungnya, teman-teman. Tanamannya kecil, buah jagungnya juga kecil. Nah, ini juga buah jagungnya, teman-teman. Kecil lah, teman-teman. Ini umurnya udah tua, teman-teman, tanamannya. Cuman saya waktu itu nggak ada waktu buat pindah tanam, jadilah seperti ini. Ini jagung-jagungnya, teman-teman. Ini masih kelihatan hijau. Sayang sekali, teman-teman, padahal rencananya pengen bakar-bakar jagung di tahun baru, tapi nggak keurus. Kita lanjut lagi. Nah, kalau ini tanaman kacang panjang. Ini waktu ditinggalin itu banyak bakal bunga sama buah yang kecil-kecilnya. Dan alhasil sekarang si tanaman kacang panjangnya, buahnya udah kelihatan tua-tua, teman-teman. Ini kalau dimakan juga udah nggak enak rasanya. Dan teksturnya udah sedikit alot. Ini tapi banyak buah-buah kacang panjangnya yang masih kecil-kecil, yang kayaknya nanti bisa dipanen lagi, teman-teman. Nah, yang ini masih bisa dipanen, teman-teman. Nanti besok kita rawat, kita panen-panen yang bisa dipanen. Kita lanjut lagi. Nah, ini masih tanaman kacang panjang. Ini daunnya habis, teman-teman. Ini masih kecil-kecil buahnya, bisa dipanen, teman-teman. Belum terlalu tua buahnya. Nah, kalau yang ini bisa dibuat bibit lagi, karena ukurannya ini sekitar 1 meteran dan bagus buat dibuat bibit lagi. Kita lanjut lagi. Nah, tanaman kentangnya, teman-teman, sedih juga. Tanaman kentangnya kuning seperti ini, kering. Terutama yang ini, teman-teman, pucuknya sampai kering seperti ini. Kita rawat lagi, teman-teman. Barangkali aja masih bisa tumbuh ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini jeruk purut dan daun-daun barunya terkena penyakit, teman-teman. Ini kelihatan banget nggak sehat. Ini kayaknya harus dipindahin ke media tanam yang lebih besar. Kita lanjut lagi. Nah, ini murbei. Ini terserang hama, teman-teman. Terserang kutu. Kita potek aja daun yang terserang kutunya. Kita buang jauh-jauh daunnya supaya nggak menularkan ke tanaman yang lain. Masih tumbuh lah, masih hidup, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini si buah tin, alhamdulillah tumbuh juga, teman-teman. Walaupun ditinggalin selama 1 minggu, ini tunasnya masih tumbuh. Kita lanjut lagi. Nah, ini labu siam. Ternyata, teman-teman, labu siam ini bunganya rontok semua, nggak ada satupun yang jadi buah. Ini cukup sedikit susah, teman-teman, buat ditanam di kebun atap rumah ini. Banyak sebenarnya bunganya, tapi nggak ada satupun yang jadi buah. Kita lanjut lagi. Ini tumbuh lagi selada-selada hijau, teman-teman. Ini tanpa ditanam. Terus ini kayaknya daun pandannya hidup ya, teman-teman. Tuh ada tunas yang baru. Terus ke sini nih, teman-teman. Ya Allah, semayan tomat. Saya lupa waktu itu saya kenapa simpen di sini, teman-teman. Alhasil jadilah seperti ini, teman-teman. Ya, harus semayan lagi. Belum berhasil ya, teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, ini tanaman alpukat kelihatan banget, teman-teman, gak sehat daunnya.
daunnya kekuning-kuningan. Ini kayaknya harus dipangkas lagi teman-teman. Kita lanjut lagi. Nah, kalau untuk tabu lampot nangka masih oke teman-teman, gak banyak daun yang keringnya. Yang sebelah sana juga masih oke. Dan ada satu lagi yang bikin saya sedih teman-teman, tanaman rambutan yang waktu tur kebun tumbuh dengan subur, daunnya hijau-hijau. Nah, sekarang seperti ini teman-teman, sedih juga, tanamannya mati. Nanti saya mau pruning, saya mau kasih air yang banyak, barangkali aja masih bisa selamat ya teman-teman. Kita lanjut lagi teman-teman. Ada satu yang lupa, ketumbar, belum saya update. Nah teman-teman, tadi di awal video kelupaan, nih tanaman ketumbarnya belum diperlihatkan. Ini ternyata ketumbar juga tumbuh dengan subur teman-teman. Nih tumbuh dengan subur. Ini jadi semua tanaman ini di pikiran saya waktu liburan itu mati teman-teman, pada kering. Ternyata nggak semuanya mati, walaupun ada beberapa yang kering, yang mati, terus sama yang kuning. Tapi kebanyakan ini bertahan hidupnya tinggi teman-teman, walaupun seminggu tanpa diurus. Mungkin karena musim hujan juga teman-teman. Dan ini pertumbuhannya walaupun ditanamnya berbarengan tapi nggak rata. Oh, teman-teman, saya lupa, Carly belum saya update. Carly di mana ya teman-teman? Kelupaan teman-teman. Oh ini dia teman-teman. Nah, tadi di awal video juga saya kelupaan nih si Carly. Nah, teman-teman, walaupun masih kecil seperti ini, tapi udah ada kemajuan. Carly-nya sudah mengeluarkan lagi daun sejati, walaupun cuma 1 biji. Kita lanjut lagi teman-teman. Kita lihat batang anggur atau stek batang anggur yang waktu itu saya tanam. Nah, ini saya udah ada di gudang. Ini waktu itu saya simpan di gudang ini, dan ternyata ini mati teman-teman. Mungkin karena nggak disiram selama seminggu ya teman-teman. Hasilnya seperti ini, tapi nggak semuanya mati teman-teman, ada yang hidup. Nah contohnya ini teman-teman, ini masih bertahan hidup. Mungkin kalau yang ini waktu itu sudah ada akarnya, jadi bisa bertahan hidup. Nah untuk stek batang anggur yang udah ditanam ini, saya mau siram jenuh, saya mau biarkan dulu, barangkali aja bisa tumbuh lagi daunnya teman-teman. Terus kita lanjut lagi ke batang tersier yang udah saya potong-potong, saya rendam di dalam air. Kabarnya udah kelihatan ya teman-teman. Nah teman-teman, airnya udah sedikit, jadi batang anggurnya nggak semuanya kerendam. Kita lanjut lagi. Nah ini sisa-sisa kale yang belum sempat saya tanam teman-teman. Ini kalenero belum dipindahin. Seperti ini teman-teman pertumbuhannya. Padahal ini sama kayak di awal video, kaleneronya barengan waktu disemainya. Terus ini red rubble yang nggak terkena sinar matahari langsung, kelihatan bener teman-teman. Si warna daunnya nggak cantik, nggak merah karena kekurangan cahaya matahari. Nah teman-teman, itu tadi updatean ke 50 tanaman sayur dan buah yang saya tanam di kebun atap rumah ini, yang 1 minggu saya tinggal liburan di rumah bapak. Walaupun ada tanaman yang mati, tapi nggak terlalu banyak ya teman-teman. Tanaman rambutan sama tanaman kentang yang kondisinya lumayan parah. Nah teman-teman, sekian video dari saya, sampai jumpa di video berikutnya. Dah teman-teman.